Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 9. Hari ini kita lanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Disiapkan bukunya kelas 9 hari ini, dibuka halaman 7. Ya, dibuka halaman 7 bukunya. Pembahasan kita halaman 7 yang B, tertulis Ismam. Nah, kita hari ini belajar tentang Ismam. Apa sih Ismam? Nah, sambil lihat bukunya. Ismam itu asal katanya asyamma yushimmu ismamun. Ismam itu asal katanya dari asyamma, kemudian yushimmu, baru terbentuk kata ismam. Apa sih arti ismam? Ismam artinya menggabungkan, memadukan, atau juga bisa mencampurkan. Menggabungkan, memadukan, atau mencampurkan. Itu arti ismam menurut bahasa. Menggabungkan, mencampurkan, menggabungkan. Kalau menurut istilah, apa sih ismam? Ismam itu adalah mencampurkan domah. Wah, domah dicampur maksudnya bagaimana nanti? Mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Wah, bingung ya? Nanti saya jelaskan cara bacanya. Jadi kalau pengertiannya mencampurkan domah pada sukun. Domah itu bagaimana? U. Sukun U. Domah U. Ya. Dicampur dengan sukun dan monyongkan bibir. Nah, gimana caranya? Nah, kita lihat contohnya. Perhatikan saya. Ismam itu, cara baca ismam di Al-Quran cuma satu kali adanya. Ismam itu, cara baca ismam cuma ada di satu ayat. Ayat apa? Di surat Yusuf ayat 11. Di surat yang lain, ayat yang lain tidak ada ismam. Ismam di Al-Quran cuma satu, pada ayat 11 surat Yusuf. Bagaimana? Qalu ya abana malakala. Kalian lihat, yang di garis bawah itu kata apa? La ta'manna. Tertulis la ta'manna. Manna. Berarti kata la ta'manna inilah yang disebut ismam. Jadi pada kata la ta'manna di Al-Quran cuma satu. Ismam cuma ada satu, yaitu pada kata la ta'manna. Menyebutnya la ta'manna. Lalu bacanya bagaimana? Katanya tadi kan menyampurkan doma dengan sukun dan memonyongkan bibir. Tertulis la ta'man. Perhatikan bibir saya, ismam. Tertulis di Al-Quran di garis bawah itu la ta, mulutnya manna. Tertulis seperti itu. Bacanya dimonyongkan mulutnya. Jadi la ta'manna. Saya ulang. Tertulis la ta'manna, tapi cara bacanya la ta'manna. Jadi mulutnya monyong dulu. Kan tadi ada memonyongkan bibir. Tertulis la ta'manna, dibaca la ta'manna. Bibirnya monyong dulu seperti mencampurkan domah dan sukun. Domah kan U. Jadi la ta'man. La ta'manna. Tertulis la ta'manna, tapi dibaca la ta'manna. Bibirnya monyong dulu. Itu namanya ismam. Jadi yang suka baca surat Yusuf, hati-hati. Di surat ini ada ismam, yaitu di ayat 11. Cara bacanya seperti tadi, ya, itu namanya ismam. Berikut
Ismam itu dengan samar, cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. 1/3 manna tuh. Baik. Berikutnya tashil. Apa sih tashil? Tadi ismam, sekarang tashil. Tashil pun itu di Al-Quran cuma ada satu cara baca tashil, cuma ada satu. Sebelum itu kita pahami dulu apa tashil. Tashil itu dari kata sahala. Sahilu tashilu, artinya lunak. Secara bahasa tashil artinya lunak, ringan. Ya, tashil secara bahasa lunak atau ringan. Menurut istilah membaca antara hamzah dan alif, membaca antara hamzah dan alif. Bagaimana nih? Nanti contohnya. Hamzah pertama dibaca jelas A, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil, dibaca lunak. Hamzah pertama jelas, hamzah kedua tashil, dibaca lunak. Cara membacanya di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafaz yang keluar tidak seperti hamzah dan juga tidak seperti ha, akan tetapi lafaz yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut samar-samar. Wah, mungkin bingung nih kalau mempelajari definisinya, mungkin bingung. Sekarang yang terpenting juga cara baca tashil. Tashil cuma satu kali, cuma terdapat di surat Fussilat ayat 44. Tadi katanya lunak, hamzah yang kedua lunak. Lihat kata di halaman 8 tertulis a jamiyun wa arabiyun. Ada hamzah di depan a, kemudian ada alif. Ya. A ada dua. Ada hamzah, ada alif. A. Baru ada ain. A tertulis a jamiyun. Jadi tashil itu yang mana, Pak? Dan cara bacanya, maksud pengertian tadi gimana? Bagaimana? A jamiyun. Perhatikan kata a jamiyun. Pertama huruf apa? Hamzah A. Yang kedua huruf apa? Huruf alif. Alifnya mati. Maka cara bacanya bukan a jamiyun, tapi a yang satu, yang kedua dilunak. Bagaimana? Ini tashil. A jamiyun. Jadi alif yang kedua itu lunak. Kan ada hamzah, ada alif. Berarti seolah-olah a jamiyun. Tapi kalau tashil, hamzah yang kedua lunak. A jamiyun. Jadi seperti a tapi tidak a. Yang kedua a-nya dilunakkan. A jamiyun. Jadi a jamiyun. Itu tashil. Tertulis a jamiyun tapi dibaca tashil a jamiyun. Itu ada di surat apa? Fussilat ayat 44. Ya. Itu jadi kita ada dua macam. Pertama ismam, tertulis la ta'manna, dibaca la ta'manna. Bibirnya monyong dulu. Yang kedua tashil, tertulis a jamiyun, dibaca a jamiyun. Itu yang disebut tashil. Jamiyun. Ya. Demikian pertemuan kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Sebaiknya ditontonnya berulang-ulang supaya paham. Mungkin sekali melihat belum paham, tapi kalau berkali-kali insya Allah diuraikan berkali-kali, didengar, kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.